Maka dia bilang menyesal nggak? Nah, Misalnya itu. kini modelnya kadang Nadiem Pala mendukung Rago ternyata sing gitu. Celokondong Mas, kengken nu, ada viral aja di TikTok dia Kak Sengap. Oh iya, ya, Ini karena Kak Sengap ada minta gabung emang ke ternyata dari pandangan teman-teman saya meninggalkan Celokondong Mas. Itu saya ini sampai bergabung. ada bahasa jangan ada politik di Celokondong Mas gitu. Ya. Maka sama seperti ketika orang punya istri saya adalah ini ikan. Jadi ketika Anda melihat istri orang adalah burung, jangan Anda berpikir bahwa lebih luwung burung pun sehingga diajak dia. Tapi ketika istri Anda sedang burung, Anda ingin melihat istri ikan gitu. Ikan sudah dia pujak mengkebar, tapi burung tidak mengkebar. Ketika hujan turun, bebek berenang di kolam, ayam berteduh di bawah pohon. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama. Lagi kembali. Ben berkedek kita nih Pak. Jak pokoknya harus kedek, hidup harus kedek. Oh, meskipun kalah tetap mengenyam gitu. Itu resiko. Kalau orang resiko. awal kan bahwa pertarungan itu antara dua kalah dan menang. Ya. Nah, menang angin, menang kau, menang kacau, menang kelor. Yang sing siap dengan kalah ya menang angin, menang kau, menang kacau, menang kelor. Ya, siap. Yang penting demokrasi sudah berjalan. Oke. Proses sudah dilakukan dengan baik dan semua sudah lancar. Dan saya sudah sampaikan selamat kepada pemenangnya. Siap. Di malam itu. Oh, langsung di malam itu. Malam itu menyampaikan selamat. Karena apa? Sudah dari hitungan 66 dibanding 33 di map peta suara besing mungkin. Jadi kita sudah pasti dalam situasi kalah langsung malam itu yang buat video. Jadi mengucapkan selamat kepada Pak Komang Sanjaya, Pak Made Dirga sudah terpilih kembali dan mendampingi Pak Komang Sanjaya sebagai wakil bupati. Itu dah anehnya di Bali kan. Hanya di Bali yang polos-polos calonnya ini yang kalah. Ya. Kalau di luar Bali kan semua gugat. Ada kecurangan, ada apa-apa nih gitu. Yang setiap sesuatu itu kan pasti ada kecurangan, dalam berpikir, curang dalam berbicara, kan pasti. Yang besing siap dengan dia berkompetisi. Kan artinya calon penawang, nih banyak ini celah-celah ini permainan. Pasti akan celahnya akan ada kekeliruan. Ini pasti celahnya akan ada kesalahan. Pasti akan ada. Tetapi kan petugas itu pelaksana itu kan meminimalisasi proses kesalahan itu. Nah, makanya kemarin ketemu sama ketua KPU provinsi, ada gugatan nggak? Nggak. Oh, berarti Bali aja tanpa gugatan. Itu udah kan ya. Kalau melihat dari kerennya, ya kemarin ada beberapa kabupaten, provinsi, tapi Bali 9 kabupaten dan 1 provinsi tanpa ada gugatan. Nah, Bali itu gini, suud dia proses itu suud ya. Sing demen, nah Bali itu ciri khasnya kan kalau tiang baca-baca tipikal orang Bali itu sing demen ruwet, koh ngomong dan sing demen uyut. Nah, ada teman-teman gini uyut gitu. Makanya saya sama Bride Gajah malam itu buat ucapan selamat, klarifikasi juga ucapan selamat bahwa mengucapkan selamat pada Pak Gubernur Pak Ian Koster dan Pak Giri Praste. Ya saya langsung. Nah, makanya di teman-teman sudah Pak De udah buat ya, kita buat sekitar jam 10-an yang buat jam 10 setengah 11. Artinya bagi orang itu makanya kadang-kadang dia kan sambil mulai ngigel Bin. Begitu selesai Bin puannya berenang nelpon, Pak udah ngigel gitu. Ngigel langsung MC. Kekalahan tuh angon saling wale. Cimlantik gitu. Jadi sampai begini orang berpikir, Pak Renbo Pak kalah ajak Pak. Nyak Pak olok-olok Pak. Ya. Terus yang ragu sing olok-olok yang sing angon bahan itu ragu kalau menang kan sing. Jadi ya legowo bersikap kesatria dan yang paling penting adalah menghargai sebuah proses. Nah, setungkare tetap yang gede-gede. Yang penting kan dana tidak banyak yang habis.
Dana kalau boleh tahu berapa habis? Wah, jangan ditanya itu dong. Tadi nanyanya di luar. Oh gitu. Karena secara aturan kan artinya kalau dana sih sebenarnya yang berpikir enggak begitu banyak juga. Karena kan kita Kalau iya Pak beli sengap sing banyak, mungkin Pak Mulyadinya mungkin. sih nggak sama saya. Oh, Beliman kan punya modal sosial juga ya. Ya. Jadi punya modal sosial. Ya minimal sing banyak, sing minimal tidak MM-an lah gitu. Sing tawang masih emer-emeran gitu. Ember-emberan. Iya, Kita tahu lah pilkada minimal ember terus banyak ya, gitu. kalau pilkada kan biasa itu orang tumpuk besar gitu. Yang di jangankan pilkada, nah kadang-kadang kan pemilihan kepala desa bisa lahang 100 juta lebih gitu modelnya kan. Kira ke pilkada lahang 100 juta kan biasa. Angan beli uyah kan kuang 1 juta. Bos lu jelemu ajak makan. Iya. Ya artinya untuk melibas makan saja kalau berpikir untuk pilkada. Dan makanya sebenarnya prosesnya ngeri. Tapi kalau dilihat prosesnya asik. Ngeri, asyik gitu kan Karena model kalau itu. dihitung waktu kita selama pilkada itu bagaimana perjalanan itu bertemu dengan orang, bertemu dengan beberapa orang, kemudian ada orang yang memang betul-betul pendukung, ada orang yang betul-betul pendongkel, kan biasa tuh. Dia ngalah suara mana pak, gitu. Suara samar ternyata, suara-suara gamang ternyata, mungkin kan ada, nah gitu modelnya, kan menarik, makanya kemarin kenapa dia mau kemarin ikut, satu karena memang yang punya sebuah visi-misi yang jelas. Bukan misi-visi gitu. Misi gitu bilang. Misi gitu. Bukan misi. Jadi visi-misinya harus ada. Ini kalau kene target ragu. Seandainya terjadi ini. Seandainya tidak, ya kita harus berjalan tetap. Makanya kan teman-teman di Semut tetap beraktivitas. Tiang jujur, tiang kira di Tabanan mungkin bisa kalau menang tipis lah kemarin Mulyadi Sengap ini ternyata kalah juga di Tabanan, berarti bener dong opini orang, bahkan tiang sendiri yang di luar Tabanan pun tahu bahwa Tabanan melocok kandangnya memang kandang banteng yang militan di Tabanan gitu. Karena dari perjalanan, karena orang di Tabanan itu kan sistem kekerabatannya tinggi juga. Kerabatan tinggi, adat masih kuat di sana ya. Kuat, kemudian dia orang yang tidak cepat melupakan jasa. Kan jasa perjalanan PDIP dari sekian tahun itu masih terbawa, terasa. Jadi makanya saya bilang dari awal kita berkompetisi ini sehat. Saya bilang dari awal waktu ngajak Erwin, kalau kamu besok menang terhormat, kalau kalah bermartabat. Jadi begitu survei gitu terakhir itu, begitu pollingnya terakhir menyatakan beberapa sisi kita ada yang menang ada yang kalah gitu. Jak balik kan keren surveinya. Tapi tetap kuncinya pemilihannya. Ya, pemilihan di TPS. Pemilihannya. Makanya kalau dalam bahasa peperangan siapa yang bisa masih berdiri di hari terakhir dialah pemenangnya. Logistik masih aman gitu ya. Logistik masih aman, kemudian siapa yang dipegang masih aman. Dipegang masih aman gitu. Yang paku dipegang, pilihlah dengan paku gitu. Yang coblos sama pilih dengan hati gitu. Oh nyoken yang angkat suara karena memilih dengan hati. Tapi kemarin asik sebuah pilkada yang terkeren menurut saya. 2024 nih. Terkeren di Bali. Yang di Bali. Di Bali. Angka kemenangan dan kekalahannya hampir sama kan. Kisarannya. Maksudnya? Kisarannya 30 sekian, 28 gitu. Oh, kisarannya. Artinya kisarannya di seluruh Bali. Di seluruh Bali. Cuman Beleleng yang kemarin 17 kalau nggak salah. Yang lainnya 30, 32, 30, 33, 36 gitu. Jadi kisarannya keren. Jadi dalam tanda kutip saya bilang keren. Keren. Ini sarkas apa nih? Makanya malu lihat di itu kok bisa gitu ya? Kok nyak gitu. Adanya kok itu keren. Dan angkanya pun angka mistis itu. Dulu PDI waktu Pilpres kalah di Bali, Prabowo menang. Prabowo menang. Suaranya Ganjar di Bali 16%. Seluruh ya? Seluruh Indonesia 16%. 16%, di Bali sekarang
61% tuh Ustaz Giri gitu. 61. Tapi suara yang tidak memilih banyak ya. Banyak. Aduh apa nih? Nah, Berarti sing milih gitu maksudnya. sing ada kan yang orang sing man undangan, ada yang orang karena hibah BKK-nya Giri terlalu masif, BKK ngelus Buana Badung terlalu masif. Di Tabanan saya dengar isu nih, info Isui apa usui? Isu ikene isu Jadi gitu. karena BKK-nya terlalu tinggi gitu, artinya masyarakat diintervensi ya agar memilih salah satu paslon, sehingga banyaklah anak muda yang muak dengan itu. Daripada saya tidak bebas memilih, lebih baik golput gitu. Gimana Pak Sengap? Barangkali kalau isu mungkin ada, tetapi tidak ada gugatan sampai hari ini. Kan itu kita lihat. Tuh polos anak Bali kan? Protes tidak ada, gugatan tidak ada, jadi tidak ada masalah. Nah, no, melo keto ya kene dah Kudiang kan rago, nangke kalah ngap. Nah, kudiang. Nah, kudiang mana sifatnya Bali kan itu. Nah, kudiang mana keto ya kene. Penting istilahnya satu hal, yang penting kan aman, Bo. Aman baguminya nih ya. Satu situasi di politik di masyarakat kembali beraktivitas. Udah kembali beraktivitas masyarakat. Susul pilkada petang tuh besoknya biasa. Ya, cuman harapannya ke depan Astungkara sesuai dengan visi misi semua, yang menang maupun yang kalah legowo, yang menang terbuka. Terbuka, jangan-jangan pangseng gantinya aneh pendukung raga bisa kena blacklist kan repot. Jadi nggak sesuai dengan janji komitmen ke pemilu yang kita bangun. Itu saja. Ada nggak dampaknya? Si cocok belum sih ada. Masa belum? Belum ada. Setahu saya belum. Di Tabanan saya dengar ada itu yang ngasih info salah satu pegawai Pemda katanya, karena dia mendukung Mulyadi Sengap dulu, sekarang dipecat gitu. Saya belum dengar. Nanti belum kalau dengar. kalau sudah dengar dan lihat itu, saya viralkan besok. Viralkan gitu. Viralkan. Jadi nggak komitmen gitu. Komitmennya kan sebelumnya gimana? Ya, komitmennya ya saling menjaga Gitu. Yang menang menjaga yang kalah, semua yang kalah mendukung yang menang. Konsep pemilu damai itu menjaga. Artinya yang dibilang Kak Onyor kemarin, begitu saya kalah, besok yang menang yang akan mencari. Oh gitu. Karena itu sudah dicari? Belum melantikan. Oh, belum melantikan. Ya, ini kan baru pemenangan keputusan KPU. Oh gitu. Ya, kita lihat perjalanan lah sambil tiang juga, karena berkesenian dan teman-teman relawan Semut juga tetap eksis. Kita ingin berkolaborasi tetap di hal-hal yang positif untuk membangun pemerintahan, membangun masyarakat. Jadi kita kemarin ada acara bersih-bersih di beberapa kayangan 3. Kemudian nanti ada penebaran ikan, domba mancing, tetap kita jalankan. Cuman Yen Pidan kan gemor-gemornya beda. Yen Jani kan polanya beda gitu. Yen Pidan ngentungang bahas, ngedigang kukul gitu. Yen Jani ngentungang gabah kampil siap-siap gitu. Itu bedanya. Itu beda pemilu itu. Gong demokrasi. Itu asal demokrasi aja gong hidup ongong gitu. Itu di gong demokrasi ya. Sudahlah. Gitu sebuah peragat. Isu-isunya banyak isu barangkali kalau dengar aduk ini kuning aduk itu. Selama belum tampak dan belum jelas masih isu. Yang sudah tampak sekali di Bedugul, di salah satu desa yang viral di TikTok kan. Projuru jelas-jelas tuh ada videonya mengintervensi. Ya ini dadane tan saksiang dia gitu. Dan kalpole penyaksi. Kalau fenomena itu gimana menurut Kak Sengap yang sering bergaul di adat gitu di Bali itu gimana itu? Barangkali itu sebuah hutang budi yang dilakukan oleh Projuru kepada salah satu pasangan calon yang sudah memberikan memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, sekarang perkaranya yang lapor masyarakatnya apa orang lain yang memviralkan? Ini dipiralkan atau dilaporkan? Kalau hanya dipiralkan begitu,
tanpa ada pelaporan dan ada yang keberatan, terus bagaimana pengusutannya? Iya, kalau dalam proses itu kan ada harus ada pelaporan, ada yang melapor, ada bukti. Bukti sudah ada barangkali. Tapi yang memviralkan itu apakah masyarakat setempat yang merasa hak mereka tidak bisa menggunakan hati nurani gitu. Karena di Bali itu begini, di Bali itu contoh nih, Win metimpal Jaraga, satu Banjar Jaraga. Lenger Win mendukung pasangan sebelah dengan mengirim WA kene. Yen itu permasalahan, ane mejo Win. Timpal raga pedidi. Ya. Yen sing jo, nah gitu kan. Gitu. Makanya kadang-kadang bagi yen lapor nak timpal saya jadi Banjar. Bisa ge. Lodang kajanang padoh. Makanya ada berita katanya, ada gini-gini bagi-bagi uang, jen bukti sih ada. Kalau ada hanya berita ngomong-ngomong itu, yang biar dibahasa omon-omon aja gitu nya. Cara yang menurut bahasanya Pak Udu ada cara entut nih gitu tuh. Cara entut. Boy cuman sendebak gitu. Bo keras di sendebak. Selain dudang Pak ngentut oseng. Sing cara entut spesifik Ben. Cara entut bengu. Tidak semua entut mebo. Oh aja no. Ya, cerentut bengu. Cerentut bengu. Wih, tapi sing tawangnya sing tawangnya entut bisa aja limo deh. Di ruangan kene bojo. Kene entut sing. Artinya sumber entutnya sing tawang. Tapi onyong ada. Sehingga tidak bisa dibuktikan jet ane cen mesuwangi. Makanya nama Biluru asik. Makanya asik. Itu asik no. Intriknya sama-sama kan ingin menang. Betul. Sama-sama ingin menang, sama-sama memiliki kekuatan, sama-sama memiliki strategi masing-masing. Makanya setelah berjalan proses itu ada yang bertakon, kapok gitu. Jadi ngomongan kapok sing. Pak Kak Sengap kapok atau menyesal sing nyalon di sini? Kalau menyesal enggak. Kan sudah dipertimbangkan sebelumnya. Pertimbangannya, hitung-hitungannya kan sudah minta perjuangan anak. Bapak mau gini, kira-kira gimana? Kenapa enggak? Istri ini pertama ajak ngorto. Istri ngomong sama anak, dan saya ngomong sama ibu. Kemudian beli ngomong sama keluarga besar. Akhirnya sangkep keluarga. Sangkep di Banjar. Makanya di Banjar saya 100%. Oh di Banjar 100%? Wih hebat 100%. Artinya di Banjar itu 100%. Makanya tiang bilang tiang 3 desa, desa-desa yang terdekat dengan tiang semua menang di 3 desa. Artinya saya masih dipercaya diakui sebagai warga masyarakat. Masyarakat iki. Sehingga yang cara bahasa Pidan Pak Winase, ingat Pak Winase? Oh iya. Ya, ketika win up itu pilkada. Jadi yang menang adalah waktu itu sebelumnya Pak Sudikerto ya. Pak Mangku. Pak Winase kalah. Tapi Pak Winase menang di kampungnya sendiri. Di negara. Dicintai rakyat. Itu saya jadikan sebuah pelajaran juga kemarin. Yang penting tiang di 3 desa tiang menang, 3 desa adanya masyarakat mencintai. Makanya ketika masyarakat makin sampun selesai pilkada, sampunang terbawa malih dalam suasana pilkada. Dan makanya ada bahasa yang buat baju teman relawan yang buat ngetohin yang mau gelah, bukan ngetohin partai. Tapi syukurnya waktu itu nah hampura bahasa teman-teman nggih napi aja Pak Mang aja di tiang sarang. Karena selama ini Pak Mang aja yang membangun di rumah. Itu menjadi kebanggaan di tiang. Maka dia bilang menyesal nggak? Nah, kan setiap langkah itu ada proses. Yen menjalan ke malu, berarti nyak aneh utang gitu. Yen menjalan mundur, padahal masih nyak ada utang gitu. Jadi kalau nengil gini, segi nawang di muka becek atau kengken. Apa yang paling fenomena paling unik atau menarik di selama pencalonan ini gitu? Fenomena paling menarik dan paling unik ngenah cen timpal cen sing itu paling unik. Kok semua calon bilang gitu ya? Iya, karena saya jadi tahu mana kawan mana lawan. Gimana? Betul kelihatan. Konkretnya gimana misalnya itu? Kini modelnya kadang timpal mendukung rago ternyata sing gitu. Menarik kan?
Kemudian orang itu Kok bisa tahu dia mendukung atau tidak itu? ya karena ketika diajak segala sesuatu tiba-tiba Oh. umpat. Ngudiang awak milu yo nak kene. Berarti awak milu yo kene awak gitu. Tanpa sengaja lo ada orang memancing begitu. Tanpa sengaja dia nge-WA salah alamat gitu. Oh, ada yang begitu? Makanya tawang akhirnya timpal gitu. Ulu mau keluar aja, iya saya sih mau timpal sendiri gitu. Walaupun tidak mendukung, minimal metimpal. Walaupun tidak mendukung, minimal metimpal. Kan metimpal itu beda. Ragu lah timpal yo, ragu sing nyidang. Ada begini. Ada metimpal kene bener. Nelpon. Man, beli sing nyidang. Marengin man karena posisi beli secara struktur. Doa beli untuk man, tapi ampura beli tidak memilih man. Yang gitu timpal. Saya itu makanya semalu saya telepon begitu saya beli tiang sudah selesai tugas tiang kalah dokutang tiang. Ada. Makanya orang timpal sing. Ada yang menganggap kepentingan pribadi, kepentingan kelompoknya, kepentingan komunitas, kepentingan aja selama ini. Gitu. Karena hal Bukankah yang politik memang begitu? Politik memang begitu. Ya. Makanya raga aja kan rapat keluarga terakhir. Nah, jadi bertepuk gitu. Yang keluarga bilang begitu. Ini permulaan Anda. Proses Anda di dunia politik karena secara siklus keluarga juga di rumah kan bukan keluarga seniman. Oh ya? Ya. Di rumah itu keluarga pemimpin sesungguhnya. Oh, di keluarganya Kak Sengat ya? Di turun-temurun. Leluhur itu ada. Jadi di Jeruan Gede itu memang dari turun-temurun ada saja satu. Nah, tadi kades, tadi berbekal, kepala desa, dana bendesa gitu. Tadi klian gitu. Ada saja di keluarga besar. Itu sehingga adalah sebuah garis itu. Makanya itu alasan tiang ketika tiang mau maju itu negak rapat ya keluarga. Kene yang beli mendukung. Makanya tiang diarahkan kene. Sehingga yang bergerak kemarin di tim keluarga. Keluarga dan mengikuti kemana masih mau kerama keluarga. Gitu. Dan asiknya yang paling asik itu kan ada orang yang mensponsori ini mobil lagu apa gitu. Oh ada gitu keren ya ini mobil lagu apa lagu nyumbang kamang sing ngidang nulung apa mobil keren tuh. Oh dia nyumbang mobil untuk operasional ya ini pakai operasional gitu. Makanya terlihat ada yang orang sampai hari ini masih di rumah ada teman-teman dekat ya mulai sore minum bersih. Tamu kan masih ada. Keluar lah mulai hanya sebelum saya nyalon pun tamu itu kan ada lewat ya jumah nyaman singgah ambil ngorto kangen kau. Kan diskusi itu beragam. Dulu diskusi seputaran agama, kemudian setelah politik diskusinya politik. Makin kembali ke diskusi kemasyarakatan. Jadi ada kemarin perpisahan kita buat perpisahan tugas dulu. Pangsing lemah peteng aja ngorto gitu, perpisahan tugas. 16 kemarin purna tugas pengawal pribadi penjaga nikah dari kepolisian sudah selesai tugasnya per tanggal 16 purna tugas. Semangan WA di grup main mepundo jangan ngalinya ngapo pegodoh gitu. Jadi masih terjalin sebuah komunikasi. Itu menariknya. Jadi banyak pelajaran sama pilkada ini. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Karena di situasi politik inilah situasi yang paling susah. Karena banyak orang yang berdiri dua kaki. Berdiri di bawah kaki. Di dua kaki gitu. Sehingga liu nak orang sakit pikang ningkang ya. Adik itu ngengkang jalan sakit pikang ningkang jalan. Karena di nipang seni ningkang berarti kalau pilkada itu ya. Iya, karena seni ningkang. Di nipang pangus karena di tupang pangus gitu. Makanya ketika Rago kan kewa aja ningkang no. Kewa ningkang. Kena ningkang aja aneh teko aja. Aneh nyanyi teko dari biru muda kan. Segidang ningkang kan. Kan ada warna lain mesti teko. Ada memang cuman Pak Alit Klakan ketua timnya terus Lola itu kan ya memang secara langsung
mewakili dari tim di sana. Cuma kan saya ingin calonnya. Calonnya besar satunya tuh kok. Ya. Waktu selama pilkada di Bine makanya. Ya kan itu. Alasannya karena takut blunder. Oh ya. Kalau saya berpikir saya ngidang namanya Erwin blunder kan Mas. Blunder. Don nama Erwin pituin Erwin. Seorang saya sebelum masuk main kan nak beli pesan. Sekarang ngomong ya Erwin nak milah hajaknya gitu. Ini ngoyong lu Erwin kan ajak hijau paraga ajak hijau. Makanya orang selalu minum kopi jak ngorte yang pasti tapi pasti ngorte gitu. Ya. Makanya yang menariknya kemarin itu ketika pilkada itu asik. Benar asik. Nah, karena mungkin spirit keluarga ada kaitan dengan itu. Jadi merasa keluarga itu begitu penghitungan suara terakhir keluarga tuh punduh. Nah, walaupun konen berhasil, ada sing keluarga kan ngutang. Tuh, makanya kemarin juga ada upacara di rumah di Banjar kan. Tuun yang kan biasa ketika tuun tuh kadang nyodok gitu, mana di negara gitu. Dan nak calon berarti itu ngoyong di negara, enggak ngerti. Ben 5 tahun lagi ada ngorong bin gitu. Tetapi saya tidak kapok. Gitu. Tidak kapok bin 5 tahun lagi. Nah, Sindawang bin 5 tahun bin Maninu hidup pusing 5 tahun pakai janji. Yang penting sehat malu karena doa saya tetap kenapa saya membuat menjadi kuat. Doa saya ketika pilkada ini kan satu tetap itu betara siapapun pemimpinnya ke depan itu adalah atas restu dan pilihan itu. Terus diyakini. Yang kedua, pemimpin itu mohon diberikan tuntunan yang jelas. Yang ketiga, seandainya saya atau siapapun jadi pemimpin ke depan, kalau salah melangkah, betara memberikan pematah. Karena kita ingin satu sisi ngayah, satu sisi nih. Karena sisi lain juga kita mendapatkan upah. Sisi lain harus ngayah juga kepada. Tapi kan banyak cara ngayah. Raga jadi mondres bin kembali ke dunia. Oh Ben setelah pilkada ini rutinitasnya apa? Ada Ben mondres gitu. Sama teman-teman yang kemarin kita ajak di Tabanan juga beraktivitas gitu. Masa utang di Impala kita. Celok kontong mas, kengken nu, ada viral aja di TikTok dia Kak Sengap. Oh iya. Ini karena Kak Sengap ada minta gabung emang ke celok kontong mas belum, lagi? Saya kan sudah menyatakan cuti dulu. Saya sampai hari ini belum ingin bergabung lah. Belum ingin bergabung. Sampai kapan? Entahkah sampai kapan? Ku tak tahu kan Sindawang kan. Artinya ternyata dari pandangan teman-teman saya meninggalkan Celkontong Mas. Bini kutang raganya gede ngutang dadena kita. Oh itu udah bahasa yang tompel deh ya? Ngomong ya, mangku Dedi. Saya juga kesiap dengan bahasa klarifikasi. Ini kutang karena secara politik kita tidak memungkiri bahwa segala sesuatu kegiatan itu kan berpengaruh dengan politik walaupun tidak langsung menjadi bagian dari partai politik. Gitu. Sama dengan Celkontong Mas, grup-grup apapun itu muncul di Bali itu kan dari beberapa event-event gitu juga. Jadi ya sambil berjalan yang berpikirnya begini, banyak teman-teman nggak gabung lagi beli Ampura belum sih kayaknya. Ini sampai ada bahasa jangan ada politik di Celokondong Mas gitu. Ya, saya diberikan KTA oleh Gerindra juga sebagai kader karena ikut kompetisi. Kemarin. Dan jujur saja dari partai politik tidak menyarankan saya untuk tidak pentas. Jadi silahkan belikan kader. Karena saya mengembalikan kartu itu kan beli. Pak Ketua kan tidak akan masalah, tetapi raga berterima kasih saya simpen sebagai bentuk saya. Tetapi sing harus sabo kemomai, ujang kader nih gitu misalnya. Jadi ketika kita di partai politik, ya di partai politiknya. Lolak juga kan orang partai politik juga berkesenian juga. Komeng berpolitik juga walaupun di DPD berkesenian juga. Banyak seniman yang berpolitik. Nah, yang penting kita siap mendewasakan itu. Jadi kalau sudah yang dianggap tidak netral ya yang tidak akan kembali lagi. Kan syaratnya kalau mau gabung sebenarnya boleh, cuman harus tidak berpartai lagi gitu. Saya ngomong. Saya pinginnya waktu itu sebenarnya belum cuti. Belum cuti karena saya berpikirnya kompetisi ini berjalan, ketika berjalan, tapi karena memang teman-teman saya memahami
pas ada ke Jakarta. Kalau hanya kegiatan di Bali kemungkinan bisa terstruktur. Kampanye sampai jam sekian, lanjut kita pentas Cilonarang terutama. Kita ambil Cilonarang gitu. Tapi kalau pas siang nama lu gitu. Ya saya pastikan waktu itu. Waktu itu saya belum proses penetapan loh di internal partai aja belum penetapan. Apakah Rago jadi calon sebuah pasti kan belum. Baru kemudian akhir-akhir tanggal 26 28 saya mendaftar gitu. 26 saya baru ditetapkan. Itu makanya saya sudah keluar jauh sebelumnya di tanggal muda yang saya sudah keluar. Ya, artinya masyarakat lah menilai apa yang terjadi, tetapi saya tidak akan pernah berhenti untuk berkesenian karena kemarin saya juga mengucapkan terima kasih sama Pak Ketua Partai. Semua Pak D sudah diberikan saya kesempatan untuk niki. Saya yang semua beli sudah mau bersama-sama. Saya tidak akan meninggalkan siapapun sesungguhnya. Tapi kalau itu persyaratannya ya saya belum siap untuk bergabung ke Cilekontong Mas lagi. Kok bisa ada bahasa meninggalkan Cilekontong Mas itu ya? Iya karena yang cuti langsung cuti. Oh, Ya, langsung cuti lah gitu. Jadi pada sama-sama memiliki pembenaran. Saya memiliki pembenaran, di Tompel juga memiliki sebuah pembenaran, tetapi itu sudah usah kita bahas. Sudah lewat. Yang penting mungkin suasananya kan sudah kondusif. Di Tompel sama Cilekontong Mas sudah berjalan. Yang juga mulai akan berjalan pelan-pelan. Artinya kita sama-sama memegang sebuah garis karma. Siklus itu pertemuan pasti ada perpisahan. Apa perpisahannya normal tidak normal kan biasa. Mukurnan kan bisa pegat. Ya. Apapun hanya megrup menamping. Yang penting jangan saling menjatuhkan, jangan saling menganggap bahwa kita benar. Saya benar, Erwin salah gitu sing dadi kan. Apalagi Erwin salah, Erwin benar, saya salah. Nah, mungkin dia sudah memutuskan untuk ini, ya saya kangwa malu. Dan artinya berjalan dulu lah sambil ke depannya seperti apa. Yang penting komunikasi kekeluargaan tidak boleh terputus. Oh berarti intinya Kak Segat sing ada bahasa ingin balik kemu gitu berarti ya? Itu pertanyaan netizen mungkin. netizen. Saya dikirimin banyak orang juga, dikirimin banyak orang gitu. Ini ada yang ngusul sebaiknya dengan cedil saja gitu. Ya kalau mikirin kan usul-usul kan udah bagus sama beli cedil juga kan sudah ajak bergabung. Dia yang juga kemarin lepas apa namanya ngajak Cilegon nenek ngajak gitu jalan gitu. Ya artinya semua ada risikonya, semua ada konsekuensinya, dan yang paling penting adalah semua ada masanya. Ya. Gitu cie. Dan sengap. Berarti sekarang kalau diundang itu bukan atas nama Cilekontong Mas, atas nama apa berarti? Ya pokoknya masyarakat kadang-kadang undang beli sengap gitu. Tiang belum gabung gitu sama niki. Nggih siro aja dados gitu. Ya tiang jalan. Gitu. Kalau memang tiang enggak menutup, oke tiang enggak. Wah, tiang dan minum dan tiang gitu. Kalau mau niki nomornya, tiang kasih nomornya. Jadi kita enggak boleh memotong juga karma orang. Makanya kita kasih juga nomornya. Niki langsung mantan sama beli Tompel atau beli Sokir, niki nomornya komunikasi. Jadi kalau mau tiang masa sangi gitu. Kayak waktu kemarin di negara, nanti tiang kasih nomornya. Ini tiang rapat umum gitu, bin nunggu rapat gitu. Selama ini sih kan ada komunikasi antara komunikasi dalam pribadi antara teman-teman Cilekontong Mas dengan Astungkara belum. Berarti ribut di medsosnya nih. Itu yang buat yang kaget juga. Atau Astungkara belum ada kok. Nah teman-teman juga makanya tadi yang singgung dari awal yang cuti sampai selesai cuti, justru teman-teman di Cilekontong Mas tidak ada yang bertanya yang ingin hasil gitu. Dianggap berkhianat gitu. Enggak ada berkhianat. gitu, Yang penting dalam hati saya, dalam hatinya Mangku Tompel pasti tetap kekeluargaan tetap akan ada. Cuman secara grup barangkali belum berjodoh. Jadi saya belum menyatakan, saya belum juga di apa namanya rapat besar di Cilekontong Mas belum ada juga. Komunikasi rapat besar, mengundang rapat juga enggak ada. Ya. Karena itu kan grup keluargaan kita bersama. Di Cilekontong Mas ada Tayang, ada Mangku Tompel, ada Ulo Kembung, ada Besokir, ada Mek Cable gitu. Jadi belum ada rapat besar. Nanti di rapat yang sampaikan. Siap.
Artinya gitu yang ditiang kan sederhananya apapun jalannya sudah ada. Jangan diberatkan. Siap. Jangan kan raga kalah bakal berpikir ben yang ngadang pikir ben mikir nenian pila kontong mas ben mikir gitu jagonya bakal pikir sih mikir. Oke, siap. Ada nggak kesulitan atau misalnya masih tetap tidak bisa ngayah di sana sini yang seperti yang dulu itu? Astungkare banyak sih yang mengkonfirmasi acara. Oh. Astungkare bukan dalam artian pincur-pidan acara kan belum. Masih terngiang-ngiang suasananya. Nanti setelah pelantikan baru beda. Oh, setelah pelantikan Ya, baru ya. itu sudah pelantikan beda suasananya. Itu biasa. Dan aktivitasnya masih MC kemarin ada kayak Januari masuk beberapa acara MC masih stand up ada. Menhubungan Kak Sengap dengan teman-teman PDIP kan karena dulu Sengap ini terkenal dengan orang PDIP. Hubungannya kan tetap orang. Kalau saya sekarang juga gimana? Komunikasi tetap berhubungan dengan siapapun. Dengan Pak Giri sempat ketemu nggak? Belum sempat. Sebelum. Tapi sudah mengucapkan selamat. Sudah komunikasi Sudah via mengucapkan WA. selamat, belum di WA, belum dibalas sama beliau. Oh, belum Mungkin sibuk, dibalas. ya. Bapak kan jarang bisa balas WA. Jarang balas WA. Telepon nggak? Kecuali telepon belum sempat. Belum. Mungkin masih kesibukan kan. Sama Pak Koster? Pak Koster belum. Belum juga. Begitu. Pak Sanjaya belum juga ya? Pak Sanjaya sudah. Oh, sudah. Saya di Tabanan berkompetisi semalu di Tabanan mau WA. Besok paginya langsung mau WA, datang pagi-pagi. Oh, langsung, sudah dibalas juga. langsung komunikasi. Makanya jagain Pak Dirge, Pak Wakil Bupati, bareng-bareng gue, kan masa Tabanan dah. Pokoknya bareng-bareng gue mau bangun, iya pasti Pak. Ya itu diangkan. Dia aja ngomongan menang, dikalah ya raga karena raga orang Tabanan kalau mau melaib kan sing. Membangun masa maro kalah ngambul. Saya ngambil berarti deh. Saya tidak ngambul. Kalau Pak Mulyadi gimana sekarang gini? Masih beraktivitas. Oh, beliau kan punya usaha. Usaha, gitu. makanya besoknya udah ke proyek ngecek alat berat. Oh, ada nyender sesuatu jalan sambil libur, mancing gitu kan. Jadi beraktivitas seperti normal kayak kemarin. Melalui saya kan lewat ke timur Simpang. Pak aja cuma ngopi dulu. Nggak usah bahas politik, ngomong angin kau. Ya, dan nggak usah bahas politik, ngomong angin kau kakak out lagi. Yang tiang jujur kalau tiang waktu podcast di sini sebelumnya sama Kak Sengap kan ada statement saya tidak akan artinya secara statement Kak Sengap kan bilang tidak akan melakukan perubahan gitu. Artinya biasanya politikus ulung itu kan punya positioning biasanya kalau bertarung itu. Oh, kalau dia incumbent melanjutkan berarti saya harus perubahan gitu. Ini Kak Sengap malah melanjutkan kan positioningnya jadi gabang gitu. Ya, kalau secara prinsip orang itu feel ketika pertarungan itu selalu membuat melanjutkan dan perubahan. Ya, gitu, kalau saya menyempurnakan. Oh, menyempurnakan bahasanya. Kenapa? Yang dibangun hari ini kan sama dengan melanjutkan kan? Juga yang kemarin. Nah, sekarang kalau kemarin yang diberikan kesempatan yang melanjutkan yang sudah ada. Masa baru serba baru yang Tabanan baru gitu misalnya. Ya. Cek baru nih kantor bobo. Badengan Gumi gitu. Badengan. Saya ada bahasa Badengan itu Tabanan. Di Beleng ada ya sekarang. Ya, Badengan. Akhirnya menggenok bading. Jadi bisa rap bading dari puting beliung tuh. Ya, karena nak beleleng itu unik-unik gitu. Itu katanya karakter Bali Utara, orang Bali Utara dengan Bali Selatan, Sarbagita lah, Tabanan, Badung, Gianyar, Denpasar itu bedanya kalau orang Bali Utara itu dia orangnya unik, to the point dan belak-belakan saya demen pakai sementara di Sarbagita nih demen menjago kan lah gitu. Iya, kembali ke karakter wilayah gitu, makanya dibilang kalau berpikir tentang orang Bali Utara, ibu kota Sunda kecil. Oh, dulu Sunda kecil ya, dulu. Sunda kecil. Ini kan ada Sunda Upah Sunda, Sunda besar, Sunda kecil. Ya. Jadi karakter akan berbeda. Itu kan ibu kota, karakter orang ibu kota. Beda.
pusat peradaban. Makanya orang-orang jebolan dari Bali Utara biasanya Koster, Pangko Pastiko, yang politisi di Bali yang benar-benar ulung itu kan dari Bali Utara Bali kebanyakan kan. Utara. Karena dia memang sistemnya A B B B. Oh, gitu. dan tidak suka mendam sesuatu, misalnya ada kok kene gitu orang gitu. Ya kayak ada sendemen ake Sing mana aja ya Kayak ente bukan sendemen. Ya, masa karakter masing-masing wilayah itu yang menarik dalam pilkada, sehingga menghadapi situasi masyarakat yang kemarin juga menarik dalam pilkada. Nah, ada masyarakat di awal ngorto jero itu jangan meriki nggih gitu. Yang ide saja nah. Kadang bakat uling pidan, bakat gizi di ini jangan meriki. Ada. Maksudnya bakat gizi enggak apa? Jadi ada orang tokoh lah yang di wilayah A gitu. Saya kan dilihat masih mau kerama mai kemo berkunjung. Itu yang kalau masih mau kerama kan tidak harus boleh banyak. Jadi di beberapa komunitas sajak 4 jak 5 ngorte ngopi. Itu kan bagian dari diskusi juga. Karena tiang bawa program. Jadi kalau besok jadi apa yang kita lakukan? Tuh, nih kalau gaya gitu. Sehingga itu diskusikan jak 5, jak 3, ya sabar lah dengan satu orang lagi kita diskusi. Makanya tim di sekretariat 2 berpikir dijodoh mas nih dini adi sepi dan ajak dua ngorto. Jadi ajak ngorto berdebat berdiskusi begini. Nak nyen sebenarnya bapak datang nak kene dong kene gitu. Jadi minta ilmu. Makanya ke depan itu kita sudah makanya sing perlu harus mekecok pertama ragu langsung finish kan. Mulai malu labuh Oh iya, gitu. Prabowo kan ketiga baru jadi presiden kan. Astungkara beliau nilai pejuang beda. Makanya saya melihat dari sikap perilaku Pak Prabowo beda perilakunya. Petarung sejati. Petarung itu. Kesatria, prajurit sejati. Ya, Astungkara. Siap. Nah, setelah pilkada siapa saja yang sudah mampir ke Jak Bali nih? Setelah pilkada nih. Yang sudah mampir, yang sudah berani mampir. Ya, yang jelas Pak Koster sudah saya undang juga, Pak De Gajah. Yang tetap yang baru hadir Pak De Gajah. Pak Koster belum bisa katanya. Maaf belum bisa gitu Masih jawabnya. ada kesibukan dia. Mungkin Pak Giri tetap belum Masih sibuk beliau mungkin. sibuk. Ya kan Karena setiap ada yang orang. hibah Saya kan belum. sebenarnya sibuk juga. Pagi-pagi sibuk ngantar anak. Kan sibuk juga. Saya pagi-pagi ngantar anak ke Denpasar. Tapi makanya pagi-pagi ngantar ke Denpasar, sampai ngecek rumah di Denpasar. Balik ke Tabanan, ngajak ya. Sorenya ada pentas ngikel. Kalau pagi ada kegiatan gitu. Kayak kemarin ada diskusi. Jadi adik udah sudah ngantar gitu. Jadi aktivitas tetap bisa jalan. Cuman berpikir sengap dong kata gue dan Tadi foto Marut yang bani foto Pak gue niki sing bani ada gitu. Ya banyak hal lah. Makanya di kalau kita berpikir di medsos kalau enggak siap lo banyak hal pidan bawain udah di politik kalah nase gitu kan liu nak kita. Ada juga mendukung semangat Pak Sengap kami bangga dari barisan. Saya merasa bangganya semang-semang orang tuh inbox banyak inbox. generasi muda. Gimana inbox? Banyak inboxnya. Salah satu misalnya bunyinya seperti ini. Nah, biar didengar. Ini curahan hati seorang generasi muda. Ini nih bahasanya. Tetap semangat jero. Mungkin cet yang kayaknya bakal ketanem dan nggak kebaca, tapi tiang pribadi bangga. Ditanggung di dia ada tokoh yang hebat bani muncul. Apalagi dari debat pertama sampai ketiga tidak menyangka cara Jero menanggapi pertanyaan sangat tenang dengan bahasa yang sederhana tapi mudah dipahami. Sebagai silent majority. Sebagai silent majority yang tidak tertarik dengan dunia politik, tumben yang excited nyoblos. Tumben ya excited nyoblos. Saat pilkada sampai akhirnya ibi peteng sing ngidang yang bubuk. Terus kebangun nyap-nyap. Terima kasih sudah menciptakan pilkada yang riang gembira. Maka yang balas langsung. Terima kasih Dek. Doanya Astungkara pilkada ini berjalan dengan baik. Karena kan anak generasi muda kadang-kadang memandang pilkada itu teman-teman kan.
Tapi satu yang tiang pikirkan, kan banyak mungkin yang ingin mengubah pimpinan mereka di kepala daerah gitu kan, sehingga seperti yang Pak Sengap tadi bacakan itu orang sampai silent majority, saya salut dengan begini, sehingga baru pertama kali saya ingin terjun ke TPS. Jadi kalah terus ya, jadi calonnya terus langsung legowo gitu tanpa ada perlawanan gitu. Mungkin perasaan yang memilih dan sudah berusaha dia mencoblos itu yang. Iya, tetap kan kita adakan komunikasi terlebih dahulu. Jadi karena dia bahasanya semangat, kita memberikan semangat. Ya. Jadi kalau bahasanya dia kemudian ada yang kayak seperti contoh, Pak digugat Pak gitu. Terus untuk apa kita menggugat? Mereka yang di lapangan pasti tahu juga kan berbagai jenis permainan dan lain-lain itu, karena rahasia umum kebanyakan yang gitu-gitu. Rahasia umum ya mungkin. Umum yang dirahasiakan gitu. Ada mungkin rasa yang diumumkan gitu. Ada yang rasa-rahasia diumumkan gitu kan, ya sudah menjadi rahasia umum. Yang jelas nah apa yang terjadi gitu. Apa yang terjadi, apa yang nyatuang dan satuangnya dari apa gitu. Yang penting pokoknya Raga gembira. Yang gembira itu ada. Yang gembira karena Raga berpolitik luang gembira. Iya nak bo emosi itu wajar. Raga pedeja Erwin bisa. Nyak ben Erwin bintang tamu sini demenin Raga pesuang. Raga sih demen Erwin gitu. Tapi benengan tuh kan bemane bintang tamu nih demenin Raga ben. Raga harus demen masa mau cepok bintang tamu jak tiba-tiba bintang tamu nih jak bapak dengan ade ini sengap anggo bintang tamu Raga pun masuk mau jagan di keluarga nih ngundang jauh anggo bintang tamu jak selamanya sih demen Erwin gara-gara satu bintang tamu. Itu salahnya kita untuk menilai sesuatu. Itu dah pentingnya pengetahuan tentang sebuah media atau apa gitu kan. Di ini nak ajang bebas kan ini. Makanya Raga jujur selama pilkada tuh muka sing WA, muka sing apa dan TikTok segala macam, makanya TikTok dipegang oleh adik yang pegang. Saya ngomong dari awal, berita yang positif ke dini, berita yang buruk menghujat do pada kedang. Oh gitu. Pasti tadi bahan pikiran. Ya, Tapi berita yang mengkritik sampaikan. Untuk bahan kritik Raga, yang menghujat sengap, nas bedak, sengap nas kene. Itu cara memfilter pikiran ya, kita. Karena apa? Yang itu bakal pikir gaya. Jadi yang mengkritik bisa nggak begini. Makanya tiang kan orang, tiang buat kemarin sebuah diskusi namanya bebas bicara. Nanti kita mau terus laksanakan sambil ngopi, sambil ngobrol apa kebijakan pemerintah ke depan yang perlu kita dukung bersama. Apa kebijakan pemerintah yang perlu kita koreksi, tapi harus memberikan solusi. Ngapain harus kritik, harus solusi? Itu yang kadang-kadang konslet. Kan dia udah dibayar orang-orang ini. Udah digaji untuk mencari solusi gitu. Tuh kadang-kadang Raga sing setuju. Mengkritik harus solusi masyarakat jadi urin ngale solusi ben gitu. Memberikan solusi harus tuh karena Raga tuh berbicara yang bertanggung jawab. Bedakan antara orang yang mengkritik dengan orang yang nyinyir. Yang nyinyir tuh kayaknya modalnya apa gaya Erwin tuh. Menurut awak apa ane perlu gaya tuh. Nah dulu nak gitu gaya gitu. Tuh mana nak nyinyir. Tapi kan bebas kan? Bebas. Negara demokrasi bebas bersuara. Bebas dalam aturan demokrasi itu kan, demokrasi yang dimaksud dalam demokrasi itu kan bukan bebas yang terbuka semua luasnya. Bebas dalam bingkai undang-undang. Iya benar. Cuman sepanjang dia tidak nyinyirnya, tidak melanggar aturan kan tidak masalah. Tidak masalah. Itulah dinamika demokrasi. Dinamika bersama. Tetapi kalau tidak bisa memberikan solusi kan sama dengan onani. Sing intinya Raga sing sepakat aja bahasa. Tadi sing sepakat. Karena kalau itu terus gini masyarakat kok ngomong adanya. Wah Raga sing cocok aja kepemimpinannya, cuman ya orang kali solusi misalnya macet lah. Macet. Ya. Memang kita nggak boleh mengeluh tentang macet. Boleh. Boleh. Jadi orang kali solusi, engkin solusi kok saya tugaskan memilih untuk digaji oleh pajak-pajak masyarakat ini mempercayakan kepada untuk mengatasi masalah kita di Bali ini gitu. Oh, yang Raga berbeda yang beda. Yang Raga berbeda itu. Jadi yang Raga tuh ini macet ini selesaikan macet tuh. Tapi ketika dibalik menurut Anda, ayo
kita diundang, apa solusinya yang bisa? Bang, rago solusi tapi tidak bisa dijalankan, itu baru pelih. Itu rago bedanya. Jadi contoh nih macet, sama dengan Win ketika ngomong banjir lah orang. Banjir, macet. Paling aman nih. Banjir paling ekstrim nih. Macet kan pejabat pasurunan motor. Banjir. Pemerintah harus hadir God gitu. Solusinya apa? Pemerintah harus turun memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ini membersihkan got masing-masing kerajaan mereka, lingkungan mereka, tidak membuang sampah. Yang itu yang dilakukan, tidak ada action, malah ada pemerintah kebodongol gitu. Itu perlu. Tapi ketika kita diundang, makanya pemerintah itu wajib membuka forum-forum untuk komunikasi apa yang menjadi permasalahan dari masing-masing yang ada. Oke, kalau itu masalahnya, ada lagi fenomena kalau begitu. Nih ada tukang nyinyir nih misalnya nih. Tukang nyinyir, saya pemerintah nih. Oke, saya sediakan ruang kumpul untuk menyampaikan aspirasi adik-adik. Oke, sudah ini. Sud keluar nak. Onyang aji. Oh, oke nah. Kondisi yang. Nah, itu Ben salah Nih Bang. Dodo yet benar. Oh, itu Ben pelih. Itu masalahnya kemudian. Makanya itu Ben pelih, makanya Rago membuat yang konsisten dalam artian Rago harus berani protes. Itulah makanya. Jadi, di Bali itu banyak begitu. Bukan di Bali. Seniman atau orang-orang vokal lo. Ajak ketemu lu. Bang kayak lu saya. Bang. Siap dong. Bang fokus yo berkarya lu. Kasih ngitung politik. Gitu sama di Bali. Tapi banyak yang di Bali memiliki pemikiran akhirnya dia loncat. Oh iya. Ya, banyak memiliki pemikiran kini Bang usulan, Bang kene, tapi tidak didengar. Makanya tidak dengar. Makanya akhirnya dia menjadi orang yang memiliki pemikiran tersendiri. Ya. Berdiri sebuah wadah, yayasan gitu. Makanya bisa dilihat dari karakter kegiatan yang dia bangun. Raga harus ngolah sebuah sikap, tetapi harus ngolah sebuah amunisi. Raga benar ngelawan musuh tuh. Bermusuh ya, tapi apa senjata Raga? Itu maksudnya. Sehingga satu kita punya senjata, satu kita punya harus tameng. Ini kalau memotong, tapi ini akan menangkis ketika kita diserang. Awak begaya wak coba nih bukti nih. Gitu. Sehingga podcast seperti inilah menjadi wadah orang-orang yang memiliki tajuk untuk bisa berkomunikasi muncul di podcast ini. Ketika dilihat oleh pemimpin pasti akan diundang. Kalau pemimpin sing cocok, sing diundang gitu. Kalau sing cocok, ada undangan, ragut lah protesnya. Di sana bisa kita lihat karakter pemimpinnya seperti apa. Sehingga seperti ini. Makanya kenapa saya mau setiap diundang sama podcast siapapun, Win terutama ini kan podcast favorit. Begitu Win ngontek, ayo, gitu. Ragut sih berpikir lama. Karena apa? Ini jejak digital. Ya. Tidak digital. Jadi ketika kita berbicara di sini 4 tahun lagi dilihat dibuka-buka Ben. Buka ya. Enggak bisa bohong. Kita enggak bisa ngomong janji. Tuh alasan gini makanya ada banyak yang enggak berani ke sini gitu. Takut membuat jejak digital yang salah gitu. Oke Kak Sekap. Terima kasih nih. Terima kasih. Pokoknya semua banget sudah mau datang ke Jak Bali sama Erwin. Saya yang makasih sudah diundang. Ini juga pelajaran untuk anak saya ke depan. Jadi nanangnya berani ikut di kancah politik, bertanggung jawab untuk berbicara untuk itu. Kedepannya kita belajar lagi lebih baik. Siap. Itu. Makanya kata-kata hari ini adalah hari ini, besok adalah hari esok. Jani lan pikir untuk Jani, besok lan pikir untuk besok. Gitu. Ini dalam ini. dalam pusat nih. Dalam nih. Banyak yang orang stres sekarang itu kan jauh berpikir. Jauh berpikir ben mani kalau ngidang itu. Kalau apa ya ben bulan depan bisa ben 10 tahun pikir. Win pernah lihat Gen Z kita itu kenapa penampilannya dia sangat ganteng dan cantik hari ini? Nah itu kenapa? Karena dia memikirkan hari ini bukan memikirkan hari esok. Oh jadi Gen Z tuh dia sudah memikirkan hari ini? Gen Z itu pikirannya hari ini. Jadi yang penting hari ini bisa berpakaian, bisa minum kopi sambil duduk di sebuah kafe kopi. Mani hitung gitu. Besok. Besok hitung gitu. Nah, besok itu sudah dari karena dia orangnya belajar dari sebuah literatur. Itu Gen Z. Nah sehingga
wajah fish orang di masa lalu dengan fish orang di sekarang beda. Gitu. Saya tuh coba film-film dilihat wajah Korea, walaupun banyak Korea yang berbicara di media. Korea. Ya terima kasih banyak Win. Oke. Kopinya secangkir kopi hangat, walaupun akhirnya dingin, tetapi dia pernah hangat pada waktunya. Jack, ngomong aja, Kak Sengap ini penuh dengan filosofi pokoknya. Kan gitu. Jangan salahkan kopinya dingin. Salahkan Anda tidak sadar pada saat suatu saat dia pernah hangat, tapi Anda tidak melihat kehangatannya. Tapi ini lu sebelum disalahartikan nih bahasa Tuni ini rawan sensitif soalnya hari ini besok. Jadi ngelapis hari ini jeklah hari ini terus gitu. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Tapi ada juga maksud begitu. Jadi ngelapis long tali. Jadi aku perlu makan hari ini anggot long tali. Besok udah simpan untuk besok. Gitu. Simpan untuk besok tapi minimal besok tuh sudah punya planning kecil. Oh mani ini kalado gitu. Makanya yang perlu Anda pikirkan hari ini selesaikan tugas Anda hari ini dengan sebaik-baiknya. Karena besok juga kemungkinan bukan tugas yang Anda persiapkan yang akan Anda terima. Mungkin tugas lain yang akan Anda terima. Contoh, jadi pikir sing lapis. Ya tiba-tiba pedang jam roras, teng WA. Pak Sengap nyidang nanti rago ngigel jebin mani. Itu tugas untuk besok. Dan di esok hari baru Anda baca di pagi hari. Ya. Ketika Anda tertidur, makanya semua skenario sudah disiapkan oleh Tuhan. Yang penting percaya dan berusaha untuk berbuat baik karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Siap. Berarti ibarat mengendarai kendaraan motor atau mobil lah. Jojo pikiran truk di depan, depuknya gitu modelnya. Betul sudah jadi menjanji jam roras mampu di studio, bukan banjir. Oh banjir. Macet. Komunikasi. Siapa yang bisa nyangka? Akhirnya raga lebih dulu ngantos sang di renon. Akhirnya karena sedok makan, akhirnya Win merenekan dini raga lambat payu. Siapa yang bisa nyangka? Sebenarnya nyangka. Siap. Oke, Kak Sengap. Terima Thank kasih. you pokoknya. Om Erwin, guru saya. Baik guru. Ini Om Erwin ini guru saya di podcast jujur. Saya pingin buat podcast juga, tapi podcast yang model berbeda. Artinya modelnya nanti akan berkunjung, mengunjungi orang-orang. Wih dari podcaster nih Nah, artinya kan dengan pola-pola yang berbeda. Oke. Untuk belajar. Podcast ini kan media belajar. Betul. Media belajar, aku mengenal karakter orang, mengenal berapa intelektual orang, bisa melihat bagaimana sebenarnya sudut pandang dia terhadap kita, sudut pandang dia terhadap Bali ini. Cocok. Jadi kalau mau jadi YouTuber tuh tiru Pak Deddy Mulyadi. Cari di YouTube. Ya, Kang Deddy. Itu kan kencang. Ngeri ini orang no. Deddy Mulyadi itu keren itu. Gila. Makanya kita perlu belajar dari orang yang hebat. Dan dia no sensor, kijil kelapanya langsung komunikasi. Saya amati terus dari dulu tuh YouTube-nya. Dan pernah ketemu sekali. Banyak politisi yang ingin kayak gitu, cuman nggak bisa. Itu nggak bisa diciptakan. Sama dengan Erwin, orang banyak ingin meniru seperti Erwin, tapi singidang. Karena Erwin satu-satunya Erwin ya Erwin. Sengap masa gitu, sengap ya sengap. Gitu, do sengap patuang aja Erwin. Do Erwin patuang. Sama seperti ketika orang punya istri. Istri saya adalah ini ikan. Jadi ketika Anda melihat istri orang adalah burung, jangan Anda berpikir bahwa lebih luwung burung pun sehingga diajak dia. Tapi ketika istri Anda sedang burung, Anda ingin melihat istri ikan gitu. Ikan sudah dia punya mengkebar, tapi burung tidak mengkebar. Makanya apa yang Anda miliki, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda nikmati hari ini, milikilah dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa membandingkan orang. Cara bahasa negeri Pramo berarti. Ketika hujan turun, bebek berenang di kolam, ayam berteduh di bawah pohon. Oke, Susuma. Terima kasih Susuma banget. Om Santi. Om.